Sebelumnya, Wang Ling mendapatkan kembali sarung pedangnya di medan perang asing, lalu bersiap menuju alam hujan surgawi kuno dan mendapatkan ki surgawi untuk memungkinkannya menerobos tahap transformasi jiwa, lalu membangkitkan si Tunan dan kedua orang tuanya. Namun sebelum itu, Wang Ling harus mempersiapkan berbagai hal dan sangat sibuk. Pertama, dia pergi ke Laut Setan menuju Tanah Dewa Kuno melalui lingkaran formasi kuno bintang kekacauan. Akan tetapi saat Wang Ling akan sampai pada tujuannya, dia melihat awan merah berjalan ke arahnya dengan seorang patua yang lagi mengendarai kura-kura naga. Dia bernama Sun Dian. Saat Sun Dian menggunakan indera ilahinya untuk melihat tingkatan kultivasi Wang Ling, topi jerami memancarkan cahaya emas dan menghalangi indera ilahinya. Kepalanya langsung kesakitan. Dengan itu Sun Dian menjadi berhati-hati pada Wang Ling dan hanya melewatinya. Tujuan Sun Dian adalah menuju formasi kuno bintang kekacauan. Saat Wang Ling sampai di bintang kekacauan, dia melihat kekuatan misterius dari surga yang memungkinkan cincin cahaya emas menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Sun Dian yakin bahwa Wang Ling adalah seorang kultivator formasi jiwa. Sun Dian berkata, "Karena sesama kultivator di sini juga, maka aku percaya kamu juga untuk mengumpulkan api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama?" Ekspresi Wang Ling tetap tenang, tapi hatinya bergetar ketika dia bertanya-tanya apa itu api aurora. Tapi Wang Ling berkata, "Aku tidak tertarik bekerja sama." Sun Dian hanya bisa menghela nafas dan berusaha memasuki formasi kuno bintang kekacauan dengan mengandalkan binatang kura-kura naga dan avatarnya. Kemudian dia kembali muncul dan keluar dengan 7 cahaya emas di sekitarnya, yang merupakan api aurora. Agar menjalin hubungan baik, Sun Dian sembari tersenyum dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu energi api aurora ini." Wang Ling secara alami tidak menolaknya, dan dengan itu juga Sun Dian yakin bahwa Wang Ling adalah kultivator formasi jiwa, karena api aurora akan melahap seorang kultivator jiwa yang baru lahir saat disentuh. Setelah itu Sun Dian pergi. Kemudian Wang Ling mengeluarkan binatang nyamuknya, lalu menyelimuti api aurora dengan domain hidup dan mati. Setelah itu dibenamkan ke dalam kepala nyamuknya, hingga ukuran tubuhnya membesar dan terlihat menakutkan. Sekarang nyamuk itu naik ke tingkat binatang kelas menengah yang setara kultivator tahap akhir jiwa yang baru lahir. Nyamuk Wang Ling sangat senang, tapi nyamuk itu memberitahu Wang Ling bahwa satu api aurora tidak cukup. Wang Ling cukup terkejut dan berkata, "Jangan terburu-buru, biarkan aku menutup lingkaran dengan batasan sehingga tidak ada orang lain yang mengganggu kita, maka aku akan mengumpulkannya untukmu nanti." Setelah itu Wang Ling memasuki formasi kuno bintang kekacauan dan mengeluarkan kristal tingkat tinggi untuk mengaktifkan formasi. Dengan itu Wang Ling memasuki Tanah Dewa Kuno. Saat Wang Ling sampai, dia mulai menangkap api aurora dengan domain hidup dan mati untuk memenjarakan mereka. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan binatang nyamuk dan berkata, "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Aku akan melakukan perjalanan ke Tanah Dewa Kuno." Tubuh Wang Ling tiba-tiba menghilang dan muncul di atas pilar batu melayang. Wang Ling duduk dan membentuk beberapa batasan di sekitarnya, sebelum akhirnya mengeluarkan batu ruang tinta. Wang Ling membentuk segel dan kemudian menempatkan satu persatu lingkaran batasan pada batu ruang tinta. Setelah menyelesaikan langkah awal ini, dia mengeluarkan bendera jiwa dan menggabungkan keduanya.
lalu melanjutkan pemurnian. Diikuti dengan satu persatu batasan mendarat di bendera, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 batasan di atasnya. Hanya satu lagi yang tersisa untuk mencapai tahap penyelesaian pertama. Awalnya Wang Ling ragu, takut ada kesengsaraan ilahi. Tetapi setelah membuat keputusan, dia membentuk pembatasan terakhir dan meletakkannya di bendera pembatasan. Tiba-tiba bendera itu bergetar ketika irisan gas hitam keluar darinya, diikuti oleh aura primitif. Wang Ling memindainya dengan indera ilahinya dan terkejut. Dia sungguh tidak menyangka setelah bendera batasan selesai dibuat, itu akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Wang Ling bertemu dengan kultivator transformasi jiwa, dia tidak perlu takut. Adapun kesengsaraan ilahi, itu tidak dapat mendeteksi keberadaan bendera batasan kuno, jadi tidak ada. Kemudian Wang Ling melihat katak guntur binatang spiritual tingkat tinggi yang lagi dikejar-kejar oleh naga raksasa binatang buas, membuat gerakan mendominasi dan mengambil kesempatan untuk melahap katak guntur. Harus dikatakan bahwa katak guntur memiliki kekuatan seperti kultivator formasi jiwa tahap menengah. Wang Ling awalnya ingin pergi, tapi saat melihat serangan katak guntur ke arah naga mirip seperti kesengsaraan ilahi, dia sangat bersemangat dan ingin menjadikannya sebagai peliharaannya. Jadi Wang Ling mulai secara perlahan-lahan berhati-hati dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tiba-tiba naga mengeluarkan raungan dan bola darah keluar di sekitarnya. Di dalam bola darah ada jiwa-jiwa binatang spiritual. Bola darah langsung melesat ke arah katak guntur. 3 di antaranya melesat ke arah Wang Ling. Melihat serangan ini, Wang Ling mengeluarkan gelang perunggu dan bola darah tidak berani menyerang. Setelah itu gelang perunggu melesat ke arah katak guntur yang jatuh dalam situasi kritis. Gelang perunggu mulai membesar dan Wang Ling berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan melawan." Gelang perunggu itu langsung menelan katak guntur sehingga bola darah tidak mengenainya. Di waktu yang sama, Wang Ling sudah menghilang bersamaan dengan katak guntur, dan naga raksasa itu sangat marah atas tindakan Wang Ling. Dengan ekspresi pucat, Wang Ling muncul kembali, dan beberapa botol pil obat segera dikeluarkan sebelum duduk untuk memulihkan kondisinya. Sementara katak guntur muncul di sampingnya, lagi nungguin Wang Ling. Beberapa saat kemudian, nyamuk raksasa datang, dan kodok guntur melihatnya, sehingga terjadilah perkelahian singkat kodok versus nyamuk. Pertarungan mereka akhirnya dihentikan oleh Wang Ling. Sekarang dia telah mengumpulkan 2 kartu truf. Yang ketiganya adalah iblis baru. Wang Ling meninggalkan tanah dewa kuno dan kembali ke medan perang asing. Dia mulai mengumpulkan sejumlah besar jiwa pengembara dan membangun kembali iblis yang kuat. Setelah itu, Wang Ling keluar dari medan perang asing melalui lorong tata ruang. Saat ini di suatu negara budidaya peringkat 3 bernama Wuwen, ada banyak kultivator berkumpul untuk persiapan memasuki medan perang asing. Namun untuk membuka pintu ke sana, mereka perlu menunggu utusan negara budidaya peringkat 4, yaitu Sun Wei dengan kekuatan akhir jiwa yang baru lahir. Sun Wei kemudian mengeluarkan 5 kristal dan mengeluarkan setetes darahnya, lalu membentuk segel untuk membuka gerbang medan perang asing. Namun tiba-tiba retakan ruang pecah dan Wang Ling perlahan keluar dari sana. Sun Wei dan banyak kultivator terkejut dan ketakutan melihat kemunculan Wang Ling yang mendominasi. Setelah mengetahui bahwa ini adalah negara budidaya peringkat 3, Wang Ling pergi dan sampai di pegunungan penusuk langit.
Di tempat ini, Wang Ling memasuki gua dan mulai menggabungkan 3 sarung pedang kuno, lalu membuka segel dari 3 harta kultivator kuno yang didapatkan Wang Ling sebelumnya. Kemudian Wang Ling mulai mengukir beberapa patung kayu Songqing dengan domain berlalunya waktu. Setelah itu, Wang Ling mengeluarkan gulungan misterius yang didapatkannya secara acak dari kultivator Laut Setan. Saat gulungan dibuka, aura gelap dan jahat terpancar darinya, tapi tidak apa-apa. Setelah itu, Wang Ling mulai berkultivasi saat dia menunggu hari gerbang hujan surgawi kuno terbuka. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun telah berlalu. Tiba-tiba pilar saluran sinar cahaya warna-warni muncul di langit. Dan ini adalah tanda bahwa gerbang hujan surgawi kuno terbuka dan portal menuju dunia peri hujan telah terbuka. Wang Ling sama sekali tidak ambigu. Kemudian dia mengeluarkan kuali hujan dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke dalam pusaran pilar cahaya emas. Dunia hujan abadi merasakan bahwa tidak ada masalah dengan kuali hujan. Pada waktu yang sama, Yun Kunzi menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri dan memperhatikan Wang Ling dari kejauhan. Hanya saja tingkat kultivasi Wang Ling tidak sebaik dia, dan dia tidak bisa merasakan kehadiran Yun Kunzi. Yun Kunzi memperingatkan Wang Ling dari kejauhan, agar dia memanfaatkan topi jerami yang dipinjamkannya dengan baik. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Faktanya, kekhawatiran Yun Kunzi bukannya tidak beralasan, karena banyak orang kuat yang pergi ke alam peri hujan untuk berburu harta karun, dan ada pula kultivator yang lebih kuat dari Wang Ling. Jika Wang Ling muncul di alam peri hujan dengan kultivasi tahap awal formasi jiwa, dia mungkin akan diserang dan dibunuh saat dia muncul. Bagaimanapun yang lemah dan yang kuat akan dengan mudah menarik banyak orang kuat untuk mengincarnya. Wang Ling tidak mengecewakan Yun Kunzi. Sebelum memasuki dunia peri hujan, Wang Ling mengenakan topi jerami. Dengan sempul topi jerami, orang lain tidak akan dapat mengetahui tingkat kultivasi Wang Ling. Dengan cara ini, Wang Ling akan dianggap sebagai master misterius dan tidak akan berani diprovokasi dengan mudah oleh para kultivator. Wang Ling memasuki pilar cahaya dan secara resmi memasuki dunia hujan abadi, memulai petualangan barunya dan sangat seru guys.